Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini kita datang bukan karena rutinitas, tetapi karena kita mencintai akan Tuhan. Mari kita datang menyembah Dia, memuji Dia, mempergunakan waktu kita untuk datang lebih dalam lagi menyembah Dia. Terima kasih Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kaulah Bapakku yang baik, Bapakku sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, amin Tuhan. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami mau bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, Engkau yang selalu ku cinta. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau mengasihi kami. Tuhan, saat ini kami datang, kami membawa hidup kami, membawa diri kami, karena hanya dekat kepadamu saja ada ketenangan.
karena Engkau Bapa-Ku yang baik, yang penuh kasih setia, penuh karunia. Kami bersyukur punya Bapa yang baik. Saat ini firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kami. Tidak ada kekuatan lain selain kekuatan di dalam Engkau. Pakailah kami Tuhan, supaya semakin hari kami dekat kepada Engkau, mengerti kehendak-Mu, mengerti rencana-Mu yang indah. Berfirmanlah Tuhan dan berbicaralah, karena bukan hamba-Mu yang menyampaikan, tetapi Engkau yang menyampaikan lewat hamba-Mu. Urapi kami yang mendengar, agar kami boleh dipulihkan, kami boleh diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kalau saya dan saudara masih ada sampai saat ini dikasih sehat, nafas, kekuatan, kemampuan, semua bukan hasil usaha saya dan saudara, tetapi karena ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saat ini kita sama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan, firman yang harusnya menjadi kekuatan buat saya dan saudara. Firman yang harus kita yakini bahwa di dalam Tuhan ada jalan keselamatan dan kehidupan. Kita mau baca bersama-sama di Filipi 4 ayat 19. Di Filipi 4 ayat 19 berbunyi demikian: Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita sambung lagi di 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Puji nama Tuhan. 3 ayat hari ini yang saya sampaikan harus menjadi kekuatan ya buat saya dan saudara. Di sini Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Menurut kekayaan dan kemuliaannya bukan manusia, tetapi kekayaan kemuliaan yang Tuhan punya. Seisi dunia ini Dia miliki. Untuk itu saudara, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Jangan pernah mengandalkan bahwa kita ini yang paling hebat. Tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Kalau hari-hari ini kita boleh melewati hari-hari kita bersama Tuhan, hari-hari yang mungkin tidak mudah, hari-hari mungkin yang harus penuh dengan proses. Tetapi di sini Tuhan berfirman bahwa Dia, Tuhan yang berjanji, Dia yang memelihara. Untuk itu firman Tuhan juga mengingatkan kenapa manusia harus menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya hidup kita ini tenang. Kita percaya ada pemeliharaan Tuhan. Mungkin saja kita melihat tidak ada harapan, atau mungkin saja kita tidak melihat apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita butuhkan. Tetapi di sini Tuhan mau saya dan saudara untuk menyerahkan diri kita, memberikan diri kita, saudara. Karena dalam perjalanan hidup memang tidaklah mudah ya untuk dilewati. Tidaklah mudah untuk kita bisa masuk ke dalam perjanjian Tuhan kalau kita sendiri belum menghidupi rencana dan kehendak Tuhan. Seberapa banyak dari kita yang hidup dengan pemikiran kita sendiri, hidup dengan maksud kita sendiri, hidup dengan apa yang kita lihat. Padahal Tuhan ingin saya dan saudara untuk melihat dalam pemeliharaan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Saudara, saya mau sharing ya tentang kesaksian hidup saya. Sebelum saya sharing, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa di sini profesi saya bukan sebagai pendeta ya, tetapi di sini saya sebagai hamba Tuhan yang mau memberikan diri untuk menggambarkan, mewartakan Injil, memberitakan Injil ya, melalui kehidupan yang Tuhan, yang saya dan Tuhan hidupi, yang saya hidupi saat ini ya. Karena jujur bahwa hidup ini kalau kita tidak mengalami Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi
kesaksian, kita bisa memberitakan Injil. Ya, walaupun saudara ya sekolahnya tinggi-tinggi, pintar, titelnya macam-macam, tapi kalau saudara tidak bisa menghidupi Tuhan, ya tidak bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang, tidak akan ada artinya. Untuk itu saudara, setiap ya saya dan saudara pingin memberikan diri kita untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Kita bisa memberitakan Injil, karena lewat diri kita orang lain boleh melihat kasih dan kemuliaan Tuhan. Bukan dengan berkata-kata, tetapi lewat hidup kita saja orang sudah tahu, oh dia seperti ini, oh ya sesuai dengan dia beribadah, oh sesuai dengan agamanya dan sebagainya. Jadi dalam hidup ini yang dilihat adalah bagaimana kita berperilaku, berpikir, bertindak dan berkata. Untuk itu saudara, sekali lagi bahwa saya di sini adalah rindu mengajak saudara untuk datang mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal Tuhan dari hari ke hari lewat perjalanan hidup. Kalau Tuhan izinkan satu hal yang gak enak terjadi dalam hidupmu, berarti ada rencana Tuhan yang Tuhan mau berikan buat saudara dan saya untuk menghidupi rencananya. Terkadang tidak mudah untuk dipahami, bahkan untuk dijalani, dimengerti itu tidak mudah. Tetapi ketika kita minta Tuhan tuntun, kasih Roh Kudus-Mu, mengingatkan, memberikan kita kekuatan, kita bisa melewatinya. Dalam perjalanan pelayanan ya mungkin ya, kita juga akan menghadapi satu hal yang tidak mudah. Melayani itu bukan di gereja, saudara. Melayani itu di rumah ya. Melayani itu di lingkung gereja, atau melayani di komunitas ya, di kampung, itu juga melayani saudara ya. Melayani bukan kita terpaut di gereja, tetapi dimanapun kita melayani. Saudara, bagaimana kita melayani saat situasi kondisi yang tidak kita inginkan, yang tidak enak ya. Saya mau bersaksi sedikit. Ketika saya melayani satu tempat dan satu orang yang sebenarnya ini saya di hati tuh nggak berkenan ya, kayaknya tuh orangnya itu tidak pas gitu ya, kayaknya kok melihatnya tuh kayaknya sukanya menuntut, terus ya sama orang nggak menghargai, sakarepe dewe ya, kalau orang Jawa bilang sakarepe dewe itu maunya dia gitu ya. Tapi dalam keadaan seperti itu saya dituntut oleh Tuhan untuk melayani saudara. Waktu saya berpikir saya nggak mau melayani dia karena dia orangnya begini ya saudara. Apakah itu disebut melayani? Ya ketika saya bilang saya nggak mau melayani orang ini, orangnya ini begini, nggak enak, nggak menghargai ya. Tetapi dari situ saya belajar bahwa Tuhan izinkan orang itu datang dalam hidup saya, bahwa untuk membentuk saya, membawa saya sebagai hamba, memberi diri itu sebagai hamba, saudara. Emang gak enak ya ketika kita harus melayani orang yang tidak menghargai kita, orang yang tidak mempunyai hal yang baik kepada kita responnya, orang yang menuntut lagi, sudah dilayani menuntut lagi ya, kayaknya jengkel, rasanya malas banget, udah biarin aja. Tetapi ketika itu Tuhan bisikin kepada saya, Tuhan bilang sama saya dengan jelas bahwa engkau bukan sedang melayani manusia, tetapi engkau sedang melayani Tuhan. Tuhan menghadirkan orang-orang yang mungkin tidak memberikan keenakan buat diri kita, orang yang mungkin tidak sefrekuensi dengan kita, tapi Tuhan berikan buat kita untuk kita melayani. Ya, dari situ saya merasakan lega. Oh iya Tuhan, saya sadar bahwa saya ini siapa toh? Saya ini kan hamba. Hamba itu melayani siapapun. Mau dia gak menghargai gak masalah, karena urusannya dia sama Tuhan. Urusan saya sama Tuhan. Urusan saya adalah melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu melayani Tuhan. Puji Tuhan, ketika hari-hari yang Tuhan beri buat saya untuk memahami, kalau ada hal yang sekiranya tidak enak, tidak menyenangkan, mengusik damai sejahtera kita ingat sama Tuhan. Kita berserah pada Tuhan.
bahwa kita ini hamba yang memberi diri, hamba yang mau melayani. Untuk itu saudara, dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan itu juga memelihara orang-orang yang melayani Tuhan. Orang yang memberikan diri untuk melayani Tuhan, saudara tidak usah khawatir, pasti dijamin. Dan saya menghidupi itu saudara. Dan sudah lama ya, saya juga sudah sebelum punya anak pun sudah tidak bekerja, tapi saya punya jalanin bisnis ya. Suami saya juga habis COVID, dia juga sudah tidak bekerja. Jadi sudah selama 4 tahun ya, 5 tahun lebih kita menjalani bisnis bersama. Saudara, orang menjalani bisnis itu tidak mudah. Banyak tantangan, banyak proses ya. Naik turunnya itu ya memang tidak mudah ya. Sampai kalau dipikir suami saya bisa kerja lagi bisa, tapi karena banyak pertimbangan, yaitu kenapa kita sudah terjun dalam pelayanan. Suami saya mengurus pelayanan di youth, di musik ya. Kalau bekerja pastinya kita akan fokus ke kerjaan ya, sudah tidak punya waktu untuk bisa mengurus ya pekerjaan Tuhan dalam pelayanan ya. Kadang kalau kerja kan mesti ada lembur dan sebagainya. Banyak pertimbangan yang kita pikirkan. Bahkan pernah pikir untuk keluar dari kota ini ya. Kita kan di Temanggung, untuk di luar kota untuk bekerja. Tapi kembali lagi, saya sedang melayani Tuhan. Memang melayani Tuhan slip gaji tidak terlihat saudara ya. Tidak terlihat. Makanya saya bersyukur sekali ketika memutuskan untuk berbisnis. Di situ saya full mengandalkan Tuhan. Saya full mempercayai bahwa Tuhan itu pasti memberkati. Pasti sudah menyediakan, Dia itu memelihara kita. Ya, sehingga tidak akan pernah kekurangan. Tidak akan pernah kita itu meminta-minta. Bahkan firman Tuhan bilang bahwa Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dari situ saya dan suami berkomitmen, kita berkomitmen bahwa kita sedang melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, jaminan itu sudah pasti ya, walaupun manusia itu berpikir belum terlihat, tetapi jaminannya itu pasti, iya dan amin. Dan benar saudara, saya menghidupinya. Tuhan memberkati bisnis kami menjalani bisnis, kami bisa bekerja, kami bisa melayani Tuhan, kami bisa punya waktu dengan keluarga. Kalau semua itu bukan karena Tuhan, kita gak akan mampu. Ya, ada orang yang menjalani bisnis tapi tidak bisa merasakan ketenangan, happy, sibuk mencari uang. Tetapi kami bersyukur, walaupun kami menjalani bisnis, kami tetap punya hubungan baik dengan Tuhan. Kami punya mesbah doa tiap malam, kami bisa melayani Tuhan, kami bisa beribadah kapanpun yang kami mau. Kami bersyukur karena Tuhan menyiapkan tempat yang terbaik buat kami, yaitu ketika Dia membawa kami untuk melayani Tuhan, maka Tuhan akan bukakan semuanya. Tuhan akan memelihara, Tuhan akan mencukupi apa yang kami perlukan. Baik rumah, ya kami punya mobil, punya anak sekolah, kami juga bantu orang, Tuhan akan cukupkan. Dan benar, Tuhan berjanji Dia setia. Amin saudara. Untuk itu jangan pernah khawatir. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara hidup saya dan saudara. Dia yang memberikan yang terbaik. Dia yang tidak akan bisa diganggu oleh apapun, karena Dia sudah berjanji. Kalau ada hal yang negatif dalam hidupmu, itu berarti bahwa engkau sedang hatinya tuh sedang diuji. Apakah engkau bersyukur? Apakah engkau mengeluh? Tetapi apakah engkau memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan? Kebimbangan, keraguan bukan milik Tuhan. Milik Tuhan adalah yakin, iman, dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang berfirman, Tuhan yang menyertai. Untuk itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kekuatan kami sebenarnya hanya ada dalam firman Tuhan.
tempat terbaik kami datang mengadu adalah di hadapan Engkau. Untuk itu Bapa, kami mau hidup percaya, kami mengimani bahwa Tuhan yang menjamin hidup kami ketika kami hidup melayani Tuhan. Kami memberikan diri kami untuk memberitakan Injil, menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Engkau lewat hidup kami yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang mendengarkan, apapun yang kami alami, hadapi. Kami percaya bahwa setiap proses hidup kami ada tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk menolong dan memberikan kekuatan, menopang hidup kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang mungkin hidup sendiri atau tidak ada siapapun di rumah, kami percaya Tuhan ada hadir ketika kami mengundang Engkau. Engkau menyertai, Engkau menopang, sehingga tidak ada kesedihan, kesepian, tetapi ada sukacita bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.